Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa merasakan nikmat yang sangat luar biasa yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oke, baik. Jadi di sini kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Fira Anisair, Ahmad Syawaluddin, dan saya sendiri Muhammad Indra akan membahas terkait dengan etika profesi akuntansi, yang dimana kami akan melakukan analisis kritis pelanggaran etika profesi dalam dugaan skandal penyalahgunaan data klien dan kegagalan penanganan whistleblower di KPMG Australia pada tahun 2026. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Diala Fathilatunisa SEMAK MOS yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk bisa menjelaskan terkait dengan materi yang akan kami bawakan. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu terkait dengan latar belakang, kerangka teori etika, gambaran kasus, analisis kritis, implikasi, serta solusi dan kesimpulan. Nah, jadi masuk ke dalam latar belakangnya. Nah, jadi di sini tuh kan profesi akuntan itu adalah salah satu profesi yang sangat menjunjung tinggi tingkat kepercayaan, yang dimana investor, regulator, serta pemerintah itu bergantung terhadap kredibilitas laporan yang dihasilkan seorang akuntan maupun seorang auditor. Nah, jadi kepercayaan itu hanya terjaga bila prinsip integritas, objektivitas, dan kerahasiaan itu dijunjung tinggi secara konsisten oleh seorang akuntan atau seorang auditor. Nah, di dalam kasus KPMG ini, setelah kebocoran informasi rahasia pemerintah oleh PwC Australia, yang dimana kasus ini tuh sebelum kasus dari KPMG Australia. Nah, di sini tuh pada kasus KPMG Australia, dia itu menghadapi krisis seperti kasus yang terjadi pada PwC Australia, yaitu mencakup terkait dengan penyalahgunaan data klien. Nah, yang dimana yang membuat kasus ini tuh menjadi kasus yang serius, yaitu bukan karena penyalahgunaan datanya, tetapi bagaimana manajemen dari KPMG ini menangani laporan whistleblower yang ada, kemudian terkait dengan pelanggaran yang meluas ke berbagai divisi, yang mana kerahasiaan, konflik kepentingan antar klien, serta kegagalan tata kelola dalam perusahaan, yang mana dari konflik-konflik tersebut membuat banyak petinggi-petinggi dari KPMG ini mengundurkan diri dari perusahaannya. Kemudian masuk ke dalam kerangka teori etika. Nah, yang dimana kami di sini tuh ada 4 kerangka yang kami ambil terkait dengan kasus yang kami angkat, yaitu ada utilitarianisme dan deontologi, kemudian prinsip etika profesi, ada fraud, trial, dan diamond, serta whistleblowing dan organizing silence. Nah, masuk ke dalam konsep teori etika yang pertama, yaitu utilitarianisme dan deontologi, yang dimana pada utilitarianisme ini dia menjelaskan bahwasanya penilaian yang dilakukan itu baik atau buruknya tindakan dari konsekuensi bagi kesejahteraan sebanyak mungkin
pihak atau tindakan yang menguntungkan segelintir pihak, internal dalam perusahaan, tetapi merugikan kepentingan klien dan publik yang bertentangan dengan prinsip utilitarianisme. Kemudian untuk kerangka teori deontologi, yang dimana pada teori ini tuh menekankan bahwasanya kewajiban moral dan aturan itu seperti kode etik dan kontrak kerahasiaan yang mana harus dipatuhi terlepas dari konsekuensi yang ada. Jadi seorang auditor itu memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien tanpa syarat, bukan berdasarkan pertimbangan untung atau ruginya komersial atau perusahaan. Kemudian ada prinsip etika profesional profesi akuntansi, yaitu ada integritas, yang dimana integritas ini berkaitan dengan kejujuran dan ketegasan seorang akuntan dalam semua hubungan profesional. Kemudian yang kedua adalah objektivitas, yang dimana objektivitas ini itu berkaitan dengan kebebasan dari benturan kepentingan dan bias yang ada. Kemudian ada kerahasiaan, yang dimana kerahasiaan ini mengartikan bahwasanya seorang akuntan itu perlu untuk melindungi informasi klien dari penggunaan yang tidak baik atau melindungi dari penggunaan yang tidak sah. Kemudian yang keempat adalah kompetensi dan kehati-hatian. Jadi seorang akuntan itu perlu untuk menjaga keahlian dan bertindak secara cermat supaya tidak terjadi kasus seperti KPMG ini. Kemudian ada perilaku profesional, yang dimana seorang akuntan itu perlu untuk mematuhi hukum dan menjaga reputasi profesi. Selanjutnya terkait dengan konsep teori etika, yaitu adalah fraud trial dan fraud diamond, yang dimana di sini tuh diambil dari Creasy pada tahun 1953 yang merumuskan 3 elemen pendorong kecurangan, yaitu ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, yang dimana Wolfe dan Hermansian pada tahun 2004 menambah menjadi 4 yang dinamakan menjadi fraud diamond, yaitu menambah kapabilitas. Nah, jadi di sini tuh ada elemen yang pertama, yaitu adalah tekanan atau pressure, yang dimana dorongan situasional yang dihadapi seorang akuntan ataupun auditor atau finance atau seorang manajemen dalam perusahaan untuk melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah kesempatan atau opportunity, yang dimana adanya celah pengendalian yang memungkinkan pelanggaran ini bisa terjadi. Terus ada rasionalisasi atau rationalization, yang dimana pembenaran seorang manajemen dalam tindakan yang menyimpang. Terus ada kapabilitas atau capability, yang dimana kemampuan atau posisi memanfaatkan celah untuk bisa melakukan kecurangan. Nah, baik, untuk konsep teoretika yang terakhir yaitu berkaitan dengan whistleblowing dan organizational silence. Nah, jadi di sini didefinisikan oleh Neer dan Maiseli pada tahun 1985 bahwasanya whistleblowing ini adalah pengungkapan praktik ilegal, tidak etis, atau tidak sah oleh anggota organisasi kepada pihak yang mampu melakukan koreksi. Kemudian untuk organizational silence menjelaskan terkait dengan efektivitas whistleblowing ini ditentukan oleh respon organisasi. Retaliasi terhadap pelaporan dapat memicu budaya bungkam di kalangan karyawan lain. Kemudian turn up the top atau komitmen etika organisasi sangat ditentukan oleh sikap dan keteladanan pemimpin puncak dalam merespon kritik dan dugaan pelanggaran internal. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep
teori etika. Selanjutnya itu adalah terkait dengan gambaran kasus akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kronologi kasus KPMBG Australia. Jadi kasus ini sebenarnya bermula pada tahun 2024 ketika seorang whistleblower atau pelapor internal mengungkap dugaan penyalahgunaan data rahasia milik klien Lendlease. Namun, laporan tersebut tidak langsung ditindaklanjuti secara serius. Baru pada Mei 2025, CEO KPMBG saat itu, Andrew, menyampaikan informasi kepada pihak Lendlease, bahkan dengan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti. Kemudian pada Maret 2026, kasus ini menjadi perhatian publik setelah dibahas di Parlemen Australia. Meskipun sudah ada 2 investigasi internalnya, hasilnya tetap menyatakan tidak ditemukan pelanggaran. Tekanan publik terus meningkat hingga pada akhir Mei 2026, CEO Andrew mengundurkan diri disusul beberapa pimpinan lainnya. Selanjutnya, pada awal Juni kemarin 2026, regulator pasar modal Australia membuka investigasi resmi dan pemerintah mulai meninjau kembali kontrak KPMBG yang nilainya mencapai sekitar 270 juta dolar Australia. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat pada kasus ini. Yang pertama ada Lendlease, yaitu klien yang diduga menjadi korban karena data rahasianya disalahgunakan. Kemudian ada Westpac, Dexus, dan Macquarie yang diduga memperoleh keuntungan dari penggunaan informasi tersebut. Di internal KPMG terdapat beberapa pimpinan yang terlibat seperti Andrew sebagai CEO yang akhirnya mengundurkan diri, kemudian Martin, Julian, Eileen, dan Paul. Selain itu ada ASIC sebagai regulator yang melakukan investigasi Parlemen Australia yang mengangkat kasus ini ke publik, dan KPMG internasional yang juga mendapat sorotan karena dianggap kurang memberikan perlindungan terhadap whistleblower. Jika dilihat dari teori etika, yang pertama ada utilitarianisme, di mana menurut teori ini, suatu tindakan dinilai baik jika memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, dalam kasus ini, penggunaan data klien memang mungkin menguntungkan KPMG dalam jangka pendek, tetapi kerugiannya jauh lebih besar karena merusak kepercayaan klien dan reputasi profesi akuntan. Sedangkan menurut deontologi, seorang auditor memiliki kewajiban moral untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Jadi meskipun tindakan tersebut bisa memberikan keuntungan bisnis, tetapi tidak dapat dibenarkan karena melanggar kewajiban dasar profesi. Selanjutnya, jika dijelaskan berdasarkan 5 prinsip etika profesi akuntansi dari IESBA, terlihat bahwa hampir semuanya dilanggar. Yang paling jelas adalah kerahasiaan, karena informasi klien diduga digunakan untuk kepentingan klien lain. Kemudian objektivitas juga terganggu karena munculnya konflik kepentingan antar klien. Selanjutnya integritas diperiksa karena penanganan laporan whistleblower dinilai tidak transparan. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional juga belum terpenuhi karena penyelidikan internal gagal menemukan masalah sejak awal. Dan yang terakhir, dari sisi perilaku profesional, pengunduran diri seorang CEO menunjukkan adanya tanggung jawab atas kegagalan menjaga budaya etika di sebuah perusahaan. Jika menggunakan teori fraud triangle dan fraud diamond, terdapat 4 faktor utama. Yang pertama, tekanan, yaitu persaingan yang ketat antara firma Big Four. Kedua, kesempatan, karena lemahnya pengendalian terhadap dokumen rahasia sehingga informasi dapat diakses dan dimanfaatkan. Ketiga, ada kapabilitas, yaitu KPMG sebagai perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan posisi yang memungkinkan terjadinya hal tersebut. Dan yang terakhir ada rasionalisasi, yaitu adanya anggapan bahwa masalah ini hanyalah persoalan internal, sehingga keadilannya kepada klien terus ditunda. Teori selanjutnya adalah whistleblower. Dalam teori ini, seharusnya pelapor mendapatkan perlindungan, namun yang terjadi malah sebaliknya.
Whistleblower merasa mendapat tekanan sehingga tidak nyaman untuk menyampaikan laporannya. Selain itu, tertundanya penanganan kasus menunjukkan budaya kesunyian organisasi, yaitu kondisi ketika organisasi cenderung menutupi masalah demi menjaga citra. Bahkan, KPMG Internasional juga dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai kepada whistleblower, sehingga permasalahan ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga pada tata kelola organisasi secara global. Baik, selanjutnya terkait dengan materi bagian implikasi dari kasus KPMG Australia ini terhadap etika profesi akuntan dan juga bisnis secara lebih luas lagi pada slide kelima. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Syahuluddin dengan akhiran NIM 073 dari kelompok 4. Nah, pada slide kelima terkait dengan pada slide 05 di bagian implikasi atau dampak terhadap etika profesi bisnis. Jadi ada 5 dampak utama yang bisa ditarik dari kasus ini. Yang pertama soal kepercayaan publik. Jadi ketika firma sebesar KPMG ini terbukti gagal menjaga kerahasiaan data kliennya, itu dampaknya bukan cuma reputasi dari KPMG ini saja, tetapi kepercayaan terhadap seluruh industri jasa audit. Nah, buktinya kontrak KPMG senilai lebih dari 270 juta dolar Australia itu langsung ditinjau ulang oleh pemerintah, termasuk dengan kontrak dengan Australia National Audit Office atau ANAO, badan yang justru bertugas mengawasi keuangan negara. Ironisnya, badan pengawas malah melakukan audit pakai auditor yang sedang diselidiki. Nah, yang kedua terkait dengan tata kelola whistleblowing, yang dimana kasus ini membuktikan bahwa punya kebijaksanaan terkait dengan whistleblowing di atas kertas saja itu tidak cukup. Yang menentukan itu tindakan lanjutannya, seperti apakah laporan itu benar-benar ditangani secara jujur atau malah dibiarkan mengembang tanpa intervensi yang bebas kepentingan. Nah, yang ketiga terkait dengan pengawasan regulasi global, yaitu regulator Australia ASIC sampai turun tangan langsung menyelidiki KPMG ini. Dan menariknya dari KPMG ini, internasional di level global malah menolak menangani perlindungan whistleblowing atau whistleblower dan melempar tanggung jawab tersebut itu ke cabang lokal. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya celah dari tata kelola bukan cuma di level nasional, tapi juga di level jaringan global mereka. Dan keempat, ada dimensi akuntabilitas sektor publik, yaitu kritik dari Parlemen Australia itu sendiri, dikarenakan pemerintah dianggap tetap memberikan kontrak firma yang bermasalah berulang kali. Dan yang terakhir, yaitu relevansinya buat kita di Indonesia. Nah, kasus ini jadi pengingat pentingnya bahwa penguatan kode etik IAPI dan budaya speak up di kantor akuntan publik nasional, dikarenakan masalah serupa juga pernah terjadi di kasus domestik seperti Wana Arta Life. Nah, selanjutnya pada slide 06 terkait dengan solusi dan rekomendasi. Setelah melihat dampak atau implikasi dari etika bisnis, kami merumuskan ada 6 langkah perbaikan atau saran. Yang pertama itu whistleblowing
independen, jadi melibatkan pihak eksternal sejak tahap awal investigasi, bukan cuma formalitas belaka. Dan yang kedua, ada perlindungan pelapor, yang dimana jelas dan tegas supaya pelapor ini tidak menghadapi resiko retaliasi yang justru mematikan budaya keterbukaan atau transparansi. Yang ketiga, yaitu information barrier, yaitu pemisahan penugasan klien, terutama jika klien-klien firma itu saling bersaingan satu sama lain. Dan yang keempat, ada tone at the top, yaitu komitmen nyata dari pimpinan puncak terhadap etika, bukan sekedar pernyataan normatif di kode etik perusahaan. Dan yang selanjutnya, yang kelima, ada audit berkala terhadap efisiensi penerbitan internal, pengendalian internal, supaya potensi pelanggarannya itu bisa terdeteksi lebih dini sebelum jadi krisis besar. Nah, yang terakhir atau yang keenam, yaitu penguatan pendidikan etika profesi di perguruan tinggi. Nah, dengan adanya studi kasus aktual seperti ini, supaya mahasiswa akuntansi juga memahami bahwa kompleksitas konflik kepentingan lintas klien bukan cuma kasus manipulasi laporan keuangan yang konvensional. Sebagai penutup, kasus KPMG Australia menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi akuntansi tidak hanya berupa manipulasi laporan keuangan, tetapi juga bisa berupa mencakup rahasia data klien dan kegagalan melindungi whistleblower. Kasus ini mencakup prinsip utilitarian, deontologi, serta prinsip etika akuntansi profesi seperti integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah bahwa kepercayaan publik merupakan aset utama profesi akuntan. Sekali kepercayaan itu hilang, dampaknya sangat besar, mulai dari hilangnya reputasi, klien, hingga kontrak bisnis. Oleh karena itu, penerapan etika profesi dan perlindungan terhadap whistleblower harus menjadi prioritas setiap organisasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.